Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang di request. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 Bepin, ke-12 DMMX, dan terakhir Prim. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup di harga 206, terkoreksi 3,73%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Buka ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Buka kondisi seperti ini ya memang masih bagus di atas 220. Tapi menurut saya sektor teh sebaiknya wait and see dulu. Ya sangat beresiko. Walaupun terlihat dari not foreign buy sell-nya itu masih diakumulasi asing ya. Asing itu beli bahkan dari semenjak Februari itu beli terus. Sekali-sekali aja jual terus beli lagi. Tapi kalau dilihat dari badan detektor hari Jumat kemarin ada small distribusi. Kalau selama seminggu ada big akumulasi dari BK, AI, ZP, AZ. Tapi dengan kondisi seperti ini tetap kita harus terus waspada. Siapa tahu dia kan biasanya psikologis pasar satu jebol support, saham yang sama sektornya bisa ngikut jebol support, apalagi candle hari Jumat itu tutupan di terendahnya. Takutnya sih jebol 197. Mending ya kalau Bapak Ibu punya sahamnya di harga 200, di harga 210, jebol 197, tutup di bawah itu mending tinggalin dulu ya. Kalaupun harus cut loss misalnya 10%, ya udah mending cut loss saja daripada dibawa terus turun. Nggak tahu kapan naiknya kan. Tapi kalau Bapak Ibu siap dengan uang super dingin, yang penting nanti jual pas profit, terserah mau kapan, mau setahun, 2 tahun, nggak masalah. Saya nanti akan tambah di bawah juga pakai uang dingin lagi. Ya beda cerita. Kalau seperti itu ya nggak perlu pakai stop loss, hold aja. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau muter uangnya, pertumbuhan portofolio mau juga, ya mestinya kalau memang trading harus pakai stop loss ya, meminimalisir resiko, mengurangi resiko yang lebih dalam turunnya. Jadi seperti itu kalau saya Buka wait and see dulu aja ya. Lihat perkembangannya 1-2 hari seperti apa. Kalau misalnya hari Senin jebol uji support gimana, kondisinya bertahan nggak, ada yang cover nggak. Kalau ada ya baru coba entry. Ya memang ideal beli di 200, 202 sampai 198. Jadi biar risknya kecil, nggak sampai 5%, cut aja jebol 197. Seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, udah 4 minggu terus turun, tapi bisa jadi pola double bottom. Apalagi terlihat kan ini asing akumulasi terus dari Februari. Kalau dilihat mingguan, dia itu 7 minggu jualan. Selebihnya dari Februari itu akumulasi terus atau beli terus. Dan terlihat dari frekuensi analisernya juga oke ya. Ya kalau mau bagus memang harusnya minggu ini ada candle hijau. Maksud kalau memang mau bagus harusnya minggu depan itu candlenya hijau di mingguan ya. Ini kan udah 4 minggu, tambah ini 5 minggu. Jadi kalaupun turun 1 minggu lagi ya jangan sampai jebol lah. Seperti ini ya bisa aja candlenya turun dulu tapi kemudian hijau, tutupannya di harga tertingginya minggu depan. Misalnya seperti itu candlenya ya bagus. Berarti kan bisa ada sinyal pembalikan arah menguji resistennya lagi 250. Ini kan terlihat juga lagi konsolidasi. Range-nya 200 sampai 250. Lumayan 25% tuh naik turunnya. Risknya kalau beli harga sekarang, tapi ini disclaimer ya. Melihat harga Goto yang terus tertekan, sudah di bawah 70. Saya itu 2 kali cut loss Goto. Nah, seperti ini bisa nih. Ya, risk reward-nya ya cut loss saja sekitar 6% atau 5%, udah tinggalin aja dulu. Kalau misalnya beli harga penutupan hari kemarin dengan target gak usah jauh-jauh dulu. Kalaupun bisa 1/1 ke 220 itu sudah cukup bagus. Ya, atau sekalian 250. Cuman lebih baik banding 1/1 dulu aja. Lihat kondisinya nanti saat di resisten 220 seperti apa. Kalau memang masih bisa di hold, hold. Kalau memang nggak kuat, mending TP dulu. Ya, daripada berharap ke 250 nggak naik-naik, malah balik ke harga beli kan sayang. Seperti itu, tapi ini disclaimer untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Goto yang kembali tertekan, terkoreksi cukup dalam 8,21% ke harga 67. Kalau dilihat dari transaksi asing itu terus net sell. Bahkan seminggu ini dia itu turunnya 20%. Kelihatan ya? Hari Senin 1%, hari Selasa 1%, hari Rabu 3,6%, Kamis 7%, 8% hari Jumat. Kalau di broker semuanya Goto ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Goto ini juga belum update ya. Ini malah candle doji. Nah, seperti ini Goto gambarannya. Kalau menurut saya seperti yang sering saya bilang, memang kalau dia jebol 80 tuh sangat berpotensi 60. Nah, di 60 kita lihat lagi. Mantulkah, reversal, atau lanjut? Kalau jebol ya ada potensi bisa ke 50. Apakah Goto ini akan the next bumi? Kalau bumi sekarang kepemilikan masyarakatnya cuma 27%. Jadi kalau dihitung dari 29 September 2023 itu investor di bumi itu udah berkurang 95.482. Sedangkan Goto itu sekarang kepemilikan masyarakat ada di 70%, ya, 300-an ribu termasuk saya. Dan akhirnya cut loss ya, 2 kali saya 2 akun saya cut loss. Ya sudah seperti itu, memang ya nggak bisa dihindar juga kalau memang harus cut loss. Jadi kalau kondisi seperti ini Goto big distribusi, memang terlihat frekuensi analisernya juga yang masih jauh, cuman ya lemah. Lihat nih, asing terus jualan dari Juni, bahkan dari Februari ini jualan terus nih kan. Jadi kemana arahnya? Ya tunggu di 60. Kalau menurut saya apapun ceritanya nanti, kemungkinan besar tetap mantul di 60 ya. Jadi saya mungkin akan buyback atau beli Goto di 60 ya. Namanya trading tuh cari peluang. Kalau memang ada sinyal momentum untuk dia technical rebound, beli walaupun memang belum pasti. Itulah gunanya trading plan. Harus di mana stop loss. Misalnya jebol support lagi ya jual. Namanya seperti itu. Tapi kalau ini bisa nge-swing atas, ISG bisa tembus 7.000 misalnya nanti ya minggu depan konfirmasinya tembus 7.000, ya biasanya Goto tetap ada pantulan. Ini kan udah turun dalam. Target pantulnya ya 80 itu ya untuk Goto. Tapi ini disclaimer, baru analisa, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau dilihat ini juga ada pola dead cat bounce. Kelihatan ya. Dia itu sebenarnya ada pola double top. Habis itu dia mencoba rebound. Ini di temper weekly biar lebih jelas. Terus dia jebol. Ya, seperti ini. Nah, ini mestinya mantulnya di 60. Kalau hitung seperti ini ya. Kemungkinan besar atau lebih dalam. 49 nggak mungkin. 50 nggak mungkin kan. Kalau saya hitung sih 60. Kalau dengan Fibonacci retracement. Nah, ya di 60 harusnya, tapi kita nggak tahu lah seperti apa nanti ya untuk Goto. Jadi seperti itu aja Goto. Di saham turun Goto juga ya tetap ada momentum, walaupun juga dibilang orang susah naik karena masyarakatnya udah 70%, tetap aja naik. Ada aja yang goreng nanti itu ya, karena ya psikologis pasar seperti itu. Biasanya di level-level psikologis ada mantul. Di 80 sempat mantul sebentar, ke 87 kempes. Di 90 support sempat mantul sebentar, kempes. Di 70 aja yang dia nggak mantul. Kemarin sih mantul sedikit, tapi habis itu kempes juga ya. Nah, seperti itu. Nanti di 60 tuh ada peluang. Ya, tapi ini disclaimer untuk Goto saham high risk sekarang. Tapi ya nggak bisa juga dibilang gorengan karena dia big cap. Nah, tapi sekarang high risk di bawah 100 harganya. Seperti itu Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 615, terkoreksi 4,65%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, IMTK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sepertinya memang market lagi susah naik. Satu hari hijau, satu hari merah. Ya, sama big cap, big bank. Hijau sehari, besok merah. Ya, sudah profit malah balik BP. Kalau seperti ini pola-polanya mending ya strateginya Bapak Ibu ya cuan bungkus. Di atas 3%, 5% bungkus. Atau pasang trailing stop, sisakan 2% atau 1%. Kalau pengen profit lebih besar. Jangan dipegang lama-lama kondisinya ya. Pasang auto stop loss profit. Atau TP aja. Dan jangan disesalin kalau dia naik lagi. Karena sudah resiko
Jadi seperti itu ya. Untuk IMTK lagi konsol, asalkan bertahan di atas 600 sih masih oke ya. Untuk IMTK kalau ISG-nya mampu rebound 7000, mungkin IMTK bisa juga rebound ya. Target IMTK tuh EMA 200-nya 780 atau terdekat 700. Itu kalau jalan. Ini kan lagi konsolidasi. Semoga kuat. Kalau dilihat dari hari Jumat itu ada big distribusi untuk IMTK. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1615, terkoreksi 0,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya SRTG di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. SRTG pola-pola seperti ini nih takutnya sih jebol juga ya. Kalau saya tunggu SRTG ini mungkin di 1500 lah. Kalau saya belum oke nih. Walaupun memang mungkin ada teknik rebound, tapi masih distribusi nih. Kalau dilihat juga asing terus net sell kan. Bahkan dari Maret tuh net sell terus. Kalau net frekuensi analisernya ya normal aja. Tapi kalau dilihat koreksinya volumenya makin kecil, ada potensi tree black crow ya, ada bisa teknik rebound. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, kalau mau pakai strategi average down bisa, kalau mau pakai stop loss ya gagal bertahan di atas 1600, tinggalin. Itu aja. Untuk SRTG tinggal lihat hari Senin seperti apa, ada buying power nggak? Kalau ada ya ikut masuk. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMA yang ditutup di harga 160 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya SMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, SMA memang ada big akumulasi terlihat ya. Top sellernya tuh 2 broker retail PDCC. Cuman konsolidasinya yang kurang bagus. Candlenya doji-doji di atas, takutnya tiba-tiba dibuang. Ini contohnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Tiba-tiba dibuang. Nih, tiba-tiba dibuang turun kan? Nih. Ini takutnya tiba-tiba dibuang turun. Mending belinya di area sini nih. 144 nih, 150. Jangan di 150. Iya, 150 sampai 144 nih. Kalau menurut saya seperti itu aja. Jangan beli di harga-harga tengah ini. Resikonya lebih besar ya. Ini bisa jadi resisten nih. Nah, seperti ini gambarannya. Ini resisten, ini support. Nah, jangan beli di ini. Takutnya sih tiba-tiba dibuang turun. Turun bawah sini. Nah, sayang kan kalau baru beli, mending tunggu di bawah aja ya. Wait and see. Walaupun memang ada big akumulasi, tapi ya kita lihat Senin aja lah. Seperti apa? Mampukah dia tembus 164? Kalau mampu, lihat buying powernya kuat nggak? Kalau kuat ya ikutan buy on breakout dengan target 176 180 bisa. Kalau false breakout jual, jebol 160, nggak perlu nunggu sampai 150. Misalnya di 157, 158 atau 156 ya tinggalin. Seperti itu ya. Tapi ya tergantung Bapak Ibu ya. Untuk SMA seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WRG yang ditutup di harga 126, terkoreksi 2,32%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya WRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, WRG belum dulu. Walaupun frekuensi analisernya bagus, tapi kalau dilihat net foreign buy-nya belum oke, dan ada small distribusi dan tutupannya di harga terendahnya, dan dia sudah membentuk lower low minggu ini. Jadi untuk WRG wait and see dulu aja. Seperti itu untuk WRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup dari 87 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya GIA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, GIA juga lagi berjuang untuk bertahan. Pokoknya kalau dia jebol 86 tinggalin dulu aja. 86 85 tuh tinggalin menurut saya loh ya. Gagal lah dia. Ya, mending tunggu lagi di 80. 86 85 jual, nanti buyback di 80 kalau memang ada buying power. Atau pakai average down ya silahkan juga. Tergantung Bapak Ibu. Ya, ini dia mencoba rebound namun gagal terus. Jadi belum menarik lah. Tapi kalau melihat candlenya ini doji, ya kalau bisa tutup di atas 90 minggu depan atau 92, menarik. Bisa jadi sinyal dia mematahkan trendline downtrend atau area konsolidasinya di breakout, trendline EMA 200-nya ditembus, uptrend, ada peluang kalau minggu depan tembus 92. Ya, kalau jebol 86, 85 ya lemah. Susah dia untuk naik cepat. Ke bawah dulu uji support sekitaran 80. Itu untuk dia.
Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Sliss yang ditutup di harga 84, terkoreksi 4,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Sliss didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Sliss belum menarik, wait and see aja dulu karena distribusinya masih cukup besar dan ya belum kemana-mana lah. Lihat Senin lah gimana kondisi IHSG. Kalau IHSG-nya rebound hijau pekat di atas 1%, ya mungkin aja balik ke arah, Sliss bisa ke atas karena ya psikologis pasar seperti itu. Kalau market hijau pekat biasanya saham-saham tuh rata-rata banyak yang naik. Cuman Sliss ini kan salah satu saham yang sering di crossing kiri kanan juga. Jadi lebih baik wait and see aja dulu karena dia terus membentuk lower high beberapa minggu ke belakang. Jadi wait and see aja ya untuk Sliss. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup terkoreksi 6,57% ke harga 71. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya yang sering saya infokan tuh ya. Mending belinya buy on break, tunggu dia tembus 80 lagi. Dan ini kalau Bapak Ibu beli di support berharap ya. Kan waktu itu di support 75 berharap dia ke 85 dan tembus. Akhirnya malah plotting loss kan. Seperti itu memang. Ada kalanya ya belinya buy on break, nunggu ada konfirmasi. Walaupun konfirmasi itu belum 100% pasti, tapi risknya lebih kecil. Kalau fast out ya nggak nyampe 5% kan, paling 2%, 3% atau 4%. Daripada kita beli di sini dibawa turun terus kan, jauh dari support-supportnya 70. Ini sekarang dia deket-deket support. Cuman kondisi seperti ini lebih baik wait and see dulu aja ya. Lihat kondisinya Senin seperti apa. Kalau memang ada buying power, ya ikut seperti itu ya. Untuk MPPA kalau saya lebih ke wait and see aja dulu karena dia terus membentuk lower high lower low. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di 84, terkoreksi 1,17%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MLPL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MLPL masih kuat dia ya di 8584. Pokoknya kalau dia jebol 83 tutup di bawah itu Bapak Ibu bisa tinggalin atau sekalian 79 aja. Tunggu jebol 80 baru cut loss ya boleh aja. Cuman lebih ke wait and see aja dulu lah. Diet Senin aja. Ya siapa tahu memang ada buying power kan. Karena masih disupport karena sudah membentuk doji baru beli. Jadi seperti itu ya untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di 1070. Terkoreksi 1,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Bovin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk Bovin belum, wait and see dulu aja. Ya, bisa jadi ini terus turun. Kalau menurut saya sih tunggu di 980 1000 ini aja. Tunggu di bawah. Seperti itu aja. Untuk Bovin lebih ke wait and see aja dulu. Ya, belum kuat kayaknya. Kecuali ya memang hari Senin atau minggu depan dia balik ke 1100. Bapak Ibu pertimbangkan. Lihat lagi apakah mau beli atau enggak. Ya, tapi tunggu tembus 1100. Di bawah itu mending jangan dulu beli. Sekalian mending tunggu di 1000. Itu menurut saya. Untuk Bovin, tapi ini disclaimer ya. Tergantung Bapak Ibu seperti apa. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMMX yang ditutup di 480 menguat 0,41%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya DMMX diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya DMMX naik terus ya. Cuman ya takutnya sih candlenya tiba-tiba turun dalam ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu nekat, kalau saya sih mending tunggu di 450 nih lah. Jaga-jaga siapa tahu ada pantulan di 450, 440. Nah, Reni, mungkin aja dia konsolidasi nanti kan. Jadi kalau untuk DMMX lebih ke wait and see dulu walaupun dia membentuk higher low, cuman ini kan saham di crossing sama market makernya ya kiri kanan. Jadi nggak real. Jadi takutnya sih tiba-tiba retail banyak masuk diguyur kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya lebih ke wait and see dulu lah. Memang terlihat dari bandar detektor Stockbit itu ada big akumulasi dari DMMX. Tapi kalau Bapak Ibu hitung dari 300 dia udah naik sangat tinggi 60% ya sebaiknya jangan dulu lah. Wait and see aja dulu ya. Untuk DMMX seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Prim yang ditutup di harga 113 menguat 25,55%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Prim
diakumulasi walaupun tipis. Nah, ini ya, akumulasi tipis. Kalau dilihat asing mulai net buy, volume meningkat, dan dia berhasil menembus 100. Level psikologisnya resisten kuat semenjak Mei 2023. Baru 6 bulan yang lalu, 4 bulan ya. Nih, aman, semoga nggak false break. Kalau seperti ini, ya kalau dia ada koreksi tipis itu menarik. Pokoknya 100 sekarang harus dijaga, jebol itu tinggalin. Itu aja ya untuk prim. Kalau di grup Borneo Trader itu udah beli. Kalau di grup Borneo Trader, prim itu saya infokan suruh beli dari 83 sampai 79. Ya, dapat dan sudah dapat profit. Ya karena rezekinya saya itu 100 tapi langsung dikasih ke 113. Ya saya hot. Selama nggak jebol 100 ya saya masih profit kan. Belinya saya itu di 83, 82 itu. 36% ya kalaupun nanti jebol dapat 18% ya nggak masalah. Yang penting saya dapat profit. Nyesel nggak misalnya ya di luar plan. False break. Dia naik sebentar besok Senin malah turun koreksi. Saya misalnya TP-nya di 96. Dapat 18%. Harusnya saya dapat 37%. Memang rezekinya segitu ya udah. Ya karena mau berharap profit lebih besar. Ya seperti itu. Itu udah resiko. Tapi kalau nggak mau rugi, saya mending TP aja cari saham lain. Ya boleh langsung TP aja 36%. Karena strategi nggak semua itu pasti ya. Tergantung Bapak Ibu bagaimana mengkondisikannya. Untuk prim, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.